Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Divi Noviroh. Baik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang KD 3.2, yaitu norma, memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Tetap simak video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Devi ingin bertanya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya, dan masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan norma kearsipan, menjelaskan standar kearsipan, mendeskripsikan prosedur kearsipan, dan mendeskripsikan kaidah kearsipan. Jadi, setelah pembelajaran kali ini, Bu Devi harap kalian bisa menyebutkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Langsung saja yuk kita ke materinya. Jadi, pengertian norma kearsipan. Menurut KBBI sendiri, norma itu berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, sedangkan norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Nah, ada beberapa norma kearsipan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis. Nah, anak-anak, selain norma-norma di atas yang mengatur tentang kearsipan, ada standar lain yang mengatur pengelolaan arsip. Nah, ini berdasarkan internasional ya, secara internasional. Yang pertama ada ISO 15489 tahun 2011 tentang record management. Kemudian ada SNI atau Standar Nasional Indonesia 196962.1/2003 tentang dokumentasi dan informasi manajemen rekaman. Kemudian ada ISO 23081/2004 tentang metadata for record. Ada ICA standar yaitu ISAAD, ISAAR, ISDF, ISDFI, dan standar teknis lainnya. Nah, selanjutnya ada acuan pengelolaan arsip dalam konteks internasional juga, yaitu Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan arsip dari konflik bersenjata dan perang. Kemudian ada Konvensi Wina tahun 1983 tentang pengaturan arsip pasca kemerdekaan. Baik anak-anak, selanjutnya kita langsung saja ke standar kearsipan. Standar kearsipan itu adalah suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Nah, baik. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan sendiri itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian secara rinci itu dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, pada undang-undang ini nanti standar kearsipan itu akan membahas tentang pengelolaan arsip dinamis.
Nah, pengelolaan arsip dinamis itu ada berapa cara sih? Jadi, pengelolaan arsip dinamis itu ada 3. Yang pertama, penciptaan terlebih dahulu, penciptaan arsip. Tahap penciptaan arsip ini terdiri dari pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Kemudian ada tahap penggunaan arsip. Penggunaan arsip ini terdiri dari penemuan dan penyelamatan arsip. Kemudian penemuan saja, penggunaan arsip ini terkait dengan penemuan arsip. Kemudian ada tahap pemeliharaan. Nah, tahap pemeliharaan ini terkait dengan penyelamatan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Jadi, Bu Devi ulang, kalau tahap penciptaan arsip tadi terkait dengan pembuatan dan penerimaan arsip. Kalau penggunaan arsip itu terkait dengan penemuan arsip. Kemudian pemeliharaan arsip itu terkait dengan penyelamatan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Selanjutnya yaitu prosedur kearsipan. Nah, prosedur kearsipan sendiri merupakan langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Jadi langkah kegiatan mengarsip yang harus dilakukan dengan baik. Nah, prosedur kearsipan ini ada 2. Pertama, prosedur penyimpanan dan prosedur penemuan arsip. Untuk prosedur penyimpanan arsip, yang pertama itu pemeriksaan. Nah, persiapan pemeriksaan ini merupakan persiapan untuk menyimpan dokumen dengan cara memeriksa setiap lembar dokumen untuk memastikan bahwa dokumen itu siap untuk disimpan. Kemudian tahap mengindeks. Tahap mengindeks ini menentukan pada nama apa, subjek apa, atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Misalnya, nama Bu Devi, Devi Malviroh, indeksnya itu dibalik. Karena nama, maka mengindeksnya itu dibalik. Kata kedua ditaruh di depan, kata pertama ditaruh di belakang. Jadi, Malviroh, Devi. Kemudian, memberi tanda. Setelah menentukan nama atau indeks selesai, setelah itu diberikan kode atau tanda. Karena tadi indeksnya Malviroh dulu, kemudian Devi, maka tandanya atau kodenya itu diambil dari 2 huruf pertama, yaitu MA. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyortir. Nah, kegiatan menyortir ini merupakan kegiatan mengelompokkan dokumen-dokumen berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. Kemudian ada menyimpan atau meletakkan. Jadi, setelah disortir tadi, dikelompokkan, maka tahap selanjutnya itu menyimpan atau meletakkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Nah, selanjutnya ada prosedur penemuan arsip. Langkah yang pertama yaitu kenali arsip yang diminta, kemudian indeks arsip yang akan dipinjam, tentukan judul, lihat daftar klasifikasi, tentukan kode, dan lihat bon pinjam arsip. Kemudian, telusuri menggunakan kartu indeks, menuju tempat penyimpanan, kemudian mengisi bon pinjam arsip, selanjutnya menempatkan outclip di tempat arsip yang diambil, dan terakhir menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Baik, selanjutnya yaitu kaidah kearsipan. Jadi kaidah kearsipan sendiri yaitu ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural, dan sistemik. Nah, untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan arsip, maka perlu kita mengetahui asas-asas kearsipan. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas ini merupakan penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua ada asas keautentikan dan kepercayaan. Penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan kepercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Kemudian ada asas keutuhan. Asas keutuhan ini artinya penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan kepercayaan arsip. Kemudian ada asas asal-usul. Nah, jadi di sini asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip. Kemudian ada asas aturan asli. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya. Kemudian ada asas keamanan dan keselamatan. Nah, di sini penyelenggaraan kearsipan itu harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Kemudian ada asas keprofesionalan. Artinya penyelenggaraan kearsipan itu harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Kemudian ada asas keresponsifan. Asas ini merupakan penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang terkait dengan kearsipan. Khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip. Kemudian ada asas keantisipasifan, yaitu penyelenggara kearsipan itu harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan. Kemudian ada asas kepartisipasifan. Artinya penyelenggara kearsipan itu harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. Ada asas akuntabilitas. Penyelenggaraan kearsipan itu harus memerhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa. Kemudian asas kemanfaatan. Penyelenggaraan kearsipan itu harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada asas aksesibilitas. Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Terakhir ada asas kepentingan umum. Penyelenggaraan kearsipan ini dilaksanakan dengan memerhatikan kepentingan umum dan tanpa ada diskriminasi. Baik anak-anak, pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video Bu Devi. Dan untuk tugas kalian, silahkan klik link yang ada di description box di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.